Selamat malam, selain informasi tadi kami juga akan menyajikan rangkuman informasi terkini lainnya yang terjadi sepanjang hari ini. Dalam CNN Indonesia The World Tonight bersama saya Diana Valencia. Seorang teknisi asal Nganjuk tersengat listrik saat memperbaiki mesin pengondisi udara atau AC di sebuah ruko di kota Surabaya, Jawa Timur. Adapun di Jawa Tengah, 2 orang pekerja asal Blora tewas tersengat listrik saat memasang panggung hajatan di Kabupaten Pati. Tubuh kedua korban sempat terpental saat tersengat listrik. Jurnalis Metro TV Sahril Helmi yang sempat dinyatakan hilang pasca ledakan kapal Rip Basarnas Ternate ditemukan meninggal dunia di pesisir Tanjung Neraka, Desa Sabatan, Kecamatan Bacan Timur, Kabupaten Halmahera Selatan pada Sabtu. Akibat minum miras oplosan, 4 orang warga Cianjur tewas dan 5 orang dirawat di rumah sakit. Kita ke informasi lainnya, Lantamal 7 Pontianak menggagalkan penyelundupan 47 ton bawang bombay ilegal asal Malaysia dan 1 unit mobil mewah. Barang selundupan tersebut akan dikirimkan menggunakan kapal laut dari Pelabuhan Dwi Kora, Pontianak. Kamera pengawas merekam sebuah kapal tunda atau tugboat yang bersandar di Tanjung Priok, Jakarta Utara terbalik usai diterjang ombak tinggi. 8 penumpang kapal selamat sedangkan seorang lainnya masih dalam pencarian tim SAR dan TNI AL. Pemerintah akan memulai program pemeriksaan kesehatan gratis pada Senin 10 Februari. Sejumlah persiapan pun dilakukan oleh fasilitas kesehatan yang akan melayani pemeriksaan kesehatan gratis ini. Ratusan calon penumpang LRT Jabodebek menumpuk di sejumlah stasiun LRT selama lebih dari 1 jam akibat alami gangguan. Selanjutnya, tiket mudik lebaran sudah bisa dipesan pada H-45 sebelum keberangkatan. Pemudik mengaku senang bisa memesan tiket lebih awal. Selain bisa mengatur berbagai rencana, calon pemudik juga punya banyak pilihan kereta dan hari keberangkatan. Ratusan warga yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Menggugat berunjuk rasa menuntut Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo dan keluarganya diproses hukum. Masa menuding Jokowi terlibat dalam sejumlah kasus dugaan korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta sejumlah kasus hukum lainnya. Kejaksaan Agung menetapkan Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Isa Rahma Tarwata sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi asuransi Jiwasraya pada Jumat malam. Isa terbukti merugikan negara sebesar 16,8 triliun rupiah. Hamas merilis 3 nama sandera Israel yang akan ditukar dengan lebih dari 100 tahanan Palestina sebagai bagian dari kesepakatan gencatan senjata. Ini menjadi pertukaran tahanan kelima dalam gencatan ini. Dan berikut laporan Jeremy Diamond selengkapnya untuk Anda. Pemerintahan Donald Trump berencana membubarkan USAID yang selama ini banyak memberikan bantuan kemanusiaan kepada dunia internasional. Jurnalis CNN Larry Medowo melaporkan bagaimana hal ini dapat menjadi pukulan berat bagi negara-negara di Afrika Sub-Sahara yang banyak bergantung pada bantuan dari lembaga itu. Kenangan masakan rumahan menginspirasi Chef Abe Mois mendirikan restoran Krakatoa Indonesian Cuisine di Florida, Amerika Serikat dan mengantarnya membuat bumbu racikan dalam kemasan. Sejak tahun 2020, 17,000 Flavors of Indonesia membantu warga Amerika Serikat mengenal dan mencintai cita rasa Nusantara. Dari Amerika kita beralih ke Tiongkok. Di Tiongkok, tepatnya di Beijing, ada 10.000 lentera yang dipasang di area seluas 500 hektar lebih. Pemandangan indah ini bisa dinikmati sampai 15 Maret mendatang. Kalau di Provinsi Henan, ada puluhan pertunjukan tradisional yang digelar dalam menyambut festival musim semi. Selain ornamen Tiongkok, pengunjung bisa menikmati atraksi dari 300 burung. Pura Mangkunegaraan Solo, Jawa Tengah menggelar upacara memperingati 3 tahun bertahtanya Adipati Aryo Mangkunegara X. Sejumlah tamu baik pejabat negara, menteri maupun anggota DPR hadir dalam upacara ini. Peringatan HUT ke-18 Pusat Misi Pemeliharaan Dunia atau PMPP TNI berlangsung secara sederhana di Bogor, Jawa Barat pada Jumat. Kita beralih ke informasi lain. Bosan dengan sajian ayam biasa, Anda mungkin bisa mencoba ayam bakar khas Ponorogo, Jawa Timur. Bisa dimasak dengan kayu bakar dan menghasilkan cita rasa yang khas. Selain itu ada juga sajian pakandeang, yakni kuliner unik khas masyarakat pedalaman Polewali Mandar, Sulawesi Barat.
Manchester United menang dramatis dengan skor 2-1 saat menjamu Leicester City pada putaran keempat Piala FA di Stadion Old Trafford Jumat malam. Gol mantan kapten tim Harry Maguire di akhir laga menyelamatkan setan merah. Paris Saint-Germain memperpanjang kontrak Luis Enrique sebagai pelatih kepala. Pelatih asal Spanyol itu diikat kontrak hingga 2027. Di sela kesibukan persiapan menghadapi pertandingan lanjutan babak kualifikasi Piala Dunia yang digelar Maret mendatang, tim pelatih sepak bola Indonesia Patrick Kluivert, Alex Pastoor, Denny Lanzet, dan Gerald Vandenberg antusias menjajal kuliner khas Nusantara di salah satu restoran nasi Padang di Jakarta. Kita beralih ke dunia MotoGP. Alex Marquez mencatatkan waktu tercepat pada hari terakhir tes pramusim MotoGP di sirkuit Sepang, Malaysia. Sementara Jorge Martin yang mengalami cedera parah pada hari pertama telah tiba di Barcelona, Spanyol untuk menjalani operasi. Dan informasi tadi sekaligus penutup CNN Indonesia The World Tonight malam hari ini. Saya Diana Valencia pamit undur diri. Sampai jumpa, selamat berakhir pekan.